Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haryati dari Program Studi Pendidikan Biologi Universitas 19 November Kolaka. Pada video kali ini saya akan membahas materi tentang konsep pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan, serta membandingkan pertumbuhan dari tanaman seledri merah dan seledri hijau, di mana saya sudah menanam tanaman ini kurang lebih 2 minggu. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah saya, yakni fisiologi tumbuhan. Oke, langsung saja pada pembahasan materinya. Di mana di sini saya akan membahas materi mulai dari poin yang pertama, yaitu konsep pertumbuhan dan perkembangan. Di mana pertumbuhan adalah suatu proses pertambahan ukuran baik volume, bobot, jumlah sel atau protoplasma yang bersifat irreversibel atau tidak dapat kembali ke asal. Misalnya, pohon yang bertambah tinggi atau diameter batang pohon tersebut yang bertambah besar. Sedangkan perkembangan ialah proses menuju tahap dewasa. Dengan kata lain, perkembangan ialah menyerupai atau penyempurnaan perubahan struktur dan fungsi organ yang menyertai proses pertumbuhan. Misalnya, perkembangan fungsi alat kelamin pada tumbuhan. Selanjutnya, adapun perbedaannya terletak pada faktor kuantitatif dan kualitatif pertumbuhan, sehingga pertumbuhan dapat diukur secara kuantitatif karena mudah diamati, yaitu terjadi perubahan jumlah dan ukuran. Sebaliknya, perkembangan hanya dapat dinyatakan secara kualitatif karena terjadi perubahan fungsional dalam tubuh suatu organisme sehingga tidak dapat diamati. Selanjutnya, pada tanaman yang sedang tumbuh terlihat adanya pembentukan organ-organ baru. Misalnya, daunnya semakin banyak, akarnya semakin panjang, dan bertambah banyak. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan ini terbagi menjadi dua, yaitu faktor luar dan faktor dalam. Di mana faktor luar atau lingkungan contohnya makanan, air, oksigen, cahaya, suhu, dan kelembapan. Sedangkan faktor dalam yaitu gen dan hormon, di mana gen merupakan materi pembawa sifat yang diwariskan pada keturunannya, sedangkan hormon berfungsi sebagai pengontrol kegiatan dalam tubuh. Selanjutnya, pada poin perbandingan antara pertumbuhan seledri merah dan juga seledri hijau. Sebelumnya, seledri ini adalah jenis tanaman yang biasa tumbuh di musim semi dan gugur. Dan batang dari tanaman seledri ini tidak berkayu, tidak berluas, dan tidak bercabang, dan tidak pula tegak, dan warna batangnya itu hijau pucat. Batang seledri ini sangat pendek, sekitar 3-5 cm, sehingga tidak kelihatan. Dan daun seledri ini bersifat majemuk, sehingga daunnya menyirip ganjil dengan anakan antara 3-7 helai. Secara umum, seledri ini mempunyai 3 kebutuhan yang paling utama. Yang pertama yaitu seledri tidak dapat tumbuh di area berudara yang sangat panas. Dikarenakan di area dengan suhu udara sejuk saja, seledri memiliki masa pertumbuhan yang panjang, sekitar 130 hari hingga 140 hari. Yang kedua, seledri membutuhkan pasokan air yang stabil, sehingga tanah tempat penanamannya harus selalu dialiri air, karena jika kekurangan air sedikit saja tanaman tersebut akan mati. Yang ketiga, seledri membutuhkan jenis tanah subur dan kaya akan material organik, di mana tanaman ini membutuhkan asupan nutrisi yang banyak dan harus sering diberi pupuk selama masa pertumbuhannya. Selanjutnya, langsung saja pada perbandingan dari pertumbuhan tanaman seledri merah dan seledri hijau. Dimana sebelumnya di sini saya sudah menanam tanaman seledri, dimana yang saya tanam itu 2 jenis seledri, yaitu seledri merah dan seledri hijau. Dan juga saya sudah melakukan pengamatan yang dimulai pada 14 hari saya sudah penanaman, yang mana pada tanaman seledri merah tinggi batangnya itu mencapai 0,9 cm per pohonnya,
dan batangnya ini masih berwarna hijau keputihan. Dan juga daun dari tanaman seledri merah ini masih menyerupai pucuk daun yang berbentuk bulat dan masih berjumlah 2 helai saja. Sedangkan pada tanaman seledri hijau, tinggi batangnya itu mencapai 1,3 cm per pohonnya, dan juga warna dari batangnya itu masih berwarna hijau keputihan, dan juga daunnya masih menyerupai pucuk daun yang berbentuk bulat. Sehingga dapat disimpulkan pertumbuhan antara tanaman seledri merah dan seledri hijau ini dapat dilihat dari proses pertumbuhannya, di mana tanaman seledri hijau lebih cepat pertumbuhannya dibandingkan dengan tanaman seledri merah. Mengapa saya katakan demikian? Karena saya melihat dari tinggi dari masing-masing tanaman ini, di mana tanaman seledri hijau ini lebih tinggi daripada tanaman seledri merah. Mungkin itu saja penjelasan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.